Konon katanya untuk menjadi seorang yang ahli perlu 10.000 jam untuk berlatih. Nah, maka di sini kita bisa mengambil pelajaran ternyata untuk mendapatkan ilmu, untuk memiliki skill yang baru, maka perlu proses. Kita ketahui contoh misalkan ada orang yang mampu menghafal Al-Quran, maka tidak ujuk-ujuk dia hafal Quran, tapi bagaimana prosesnya, menghafalnya, mengulangnya, dan butuh waktu ketika itu. Mungkin ada yang mampu menyelesaikan dalam 1 tahun, mungkin ada yang mampu menyelesaikan 2 tahun, dan seterusnya. Dan itu ada bagaimana proses pengulangan, proses waktu yang ditempuhnya, sehingga menjadilah penghafal Quran atau hafiz Quran. Kita pun misalkan ada melihat orang yang ahli dalam bidang kesehatan, entah sebagai dokter atau spesialis. Maka ketika dia memiliki spesialis, memiliki keahlian khusus, biasanya bayarnya lebih mahal. Misalkan khusus bagaimana spesialis dalam, spesialis kulit, dan seterusnya. Dan kenapa itu bisa dia miliki? Karena dia barangkali belajar daripada bagaimana prosesnya sehingga menjadi yang ahli. Dan begitu pun dalam kehidupan kita. Misalkan bagaimana kita pengen menjadikan hati kita tenang. Tidak ujug-ujug orang yang bisa menjadikan dirinya tenang, bisa menjadikan dirinya sabar. Barangkali dia perlu bagaimana beberapa ujian. Dia barangkali pernah berada di titik terendah. Dan barangkali dia pernah bagaimana harus memanajemen hatinya, bergejolak dari dalam pikiran dan seterusnya. Sehingga dia terus belajar, melatih dirinya supaya mampu menahan amarahnya, supaya bisa menjadi orang yang sabar. Dan begitu pun proses lainnya, seperti misalkan orang yang mau berbisnis, orang yang misalkan usaha, dia pun bagaimana terus latihan untuk mungkin punya modal, dia berjualan, sehingga terus-menerus menjadi orang yang ahli, bahkan bisa sukses di bidangnya. Termasuk pengen bisa pandai dalam public speaking, bisa mungkin menguasai beberapa ilmu, maka tidak ujuk-ujuk secara instan dia mendapatkan ilmu, secara instan dia bagaimana menguasai hal tersebut, tapi butuh proses, butuh barangkali waktu dan perjuangan. Maka dengan kita mengetahui hal itu, maka pentingnya istiqomah, bahkan dikatakan istiqomah ini bisa bagaimana memiliki keistimewaan atau bisa mendapatkan karomah. Kenapa? Karena dengan bagaimana proses yang terus-menerus sehingga mendapatkan keutamaan atau menjadi seorang yang ahli. Tinggal kita tentukan hari ini, barangkali kita memiliki keahlian apa, barangkali apakah apa yang ingin kita pelajari, barangkali sebulan ke depan, bagaimana setahun ke depan, bahkan mungkin beberapa tahun ke depan kita pengen menguasainya. Dan itu pun bagaimana barangkali di dunia misalkan olahraga, ada yang main sepak bola, kok bagus sekali ya bisa main bola, kok bagus sekali bisa mencetak gol, kok bagus sekali misalkan dalam bermain bolanya. Maka ternyata mereka pun tidak ujuk-ujuk seperti itu, tapi bagaimana berlatih dengan bolanya, berlatih untuk setiap hari bagaimana menguasai bola atau mungkin mencetak gol ketika itu. Maka sekali lagi kita bisa menentukan kita pengen ahli di bidang apa, dan kita mencoba mempelajarinya sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Tentu kita bagaimana melatih diri kita dan anak-anak kita menjadi yang ahli dalam bidangnya dan sesuai dengan kemampuannya. Yang pasti, barangkali mudah-mudahan kita pun membiasakan diri kita dalam hal kebaikan, sehingga ternyata kebaikan ini terus-menerus kita ulangi, tak terasa, bahkan ternyata menjadi sebuah kebiasaan dalam kebaikan ini. Anak-anak kita diajarkan bagaimana untuk membiasakan berakhlak yang baik. Anak-anak kita barangkali dibiasakan untuk senantiasa bagaimana melakukan kebaikan itu, sehingga itu terus diulang-ulang, terus bagaimana dilakukan, ibadahnya dilakukan, sehingga mudah-mudahan ada orang yang ahli ibadah, ya karena tidak bagaimana ujuk-ujuk ahli ibadah, tapi dia rutin bagaimana melaksanakan sholat wajibnya, dia rutin mungkin berpuasa, dia rutin beramal, dia rutin melaksanakan sholat sunnah dan seterusnya, sehingga ada yang dimasukkan menjadi ahli ibadah. Jikalau yang Bunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majelis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya.
Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.